Minggu. Ya, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Ibu Guru Ina, Ibu Guru Sulce, dan juga Kakak Sean sangat senang sekali bisa berjumpa kembali bersama anak-anak sekolah minggu. Ya, walaupun kita sekolah minggu masih di rumah, tapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, semua berdiri, kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, kita menyanyi tanganku ke depan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah saat ini kepadanya. Salam juga, amin. Ya, silakan duduk kembali. Ya, anak-anak, dalam kehidupan kita seringkali baik kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja, kita menyakiti hati Tuhan. Kita berkelahi dengan teman kita membantah orang tua kita. Mari kita datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita sambil kita menyanyi, Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Ayat yang kedua. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Ya, kepada kita yang telah datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa dan kesalahan kita, mari kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 65 ayatnya 4b hingga ayatnya yang kelima. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 65 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kalimat yang tercetak keluar, Ibu Guru Ina akan bacakan, dan kalimat yang tercetak ke dalam, Ibu Guru Sulce dan anak-anak sekolah minggu akan membacakan. Mazmur 65 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian.
Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah, Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataran-Mu, Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu. di bait-Mu yang kudus. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita nyanyikan Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Ayatnya yang kedua. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Ya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kasih dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan, kiranya kami dapat mendengar dengan baik. Kami juga berdoa buat Ibu Guru Sulce, kiranya ia dapat berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa, haleluya, amin. Anak-anak sekolah minggu, apakah semua sudah siap untuk mendengarkan cerita? Ya, kalau semua sudah siap untuk mendengarkan cerita, Ibu Guru akan memulai cerita kita pada saat ini. Nah, di zaman pemerintahan Raja Herodes, raja daerah Yudea saat itu, hiduplah seorang nabi, seorang imam yang bernama Sakaria. Sakaria dari kelompok Abia. Dia mempunyai istri yang bernama Elisabet. Elisabet dari keturunan Harun. Mereka berdua sangat indah di pemandangan Tuhan. Mereka selalu melakukan hal yang benar dan tidak bercacat. Mereka melakukan firman Tuhan dengan baik. Pada suatu hari, Imam Sakaria akan bersama dengan kelompoknya melakukan tugas keimamannya. Mereka berangkat dan sampai di sana, para imam akan membuang undi siapa imam yang akan membakar persembahan ukupan di dalam bait Allah. Ketika diundi, ternyata Imam Sakaria yang mendapat tugas untuk melakukan pembakaran persembahan ukupan di dalam bait Allah. Oleh sebab itu, Imam Sakaria melakukan tugasnya dan para umat atau jemaat tinggal di luar. Mereka beribadah di luar. Nah, ketika Imam Sakaria membakar persembahan ukupan, tiba-tiba dia melihat seorang malaikat ada di depannya.
di seberang mezbahnya. Dia sangat terkejut dan ia takut. Tapi malaikat itu berkata kepada Sakaria, "Jangan takut Sakaria. Tuhan telah mendengarkan doamu. Tuhan telah mendengarkan doamu bersama dengan istrimu yang selama ini engkau panjatkan. Elisabet istrimu akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki yang akan engkau beri nama Yohanes. Kelahirannya akan menjadi kegembiraan dan akan menjadi sukacita buatmu. Ia akan tumbuh di hadapan Allah. Dia tidak minum minuman keras, bahkan dia tidak minum anggur. Engkau akan bergembira dan bersukacita. Bersama dengan orang banyak juga turut bergembira dan bersukacita. Dan ia akan diberkati dengan Roh Kudus Allah sejak ia masih di dalam rahim istrimu. Dia pula akan membuat banyak orang yang bersalah berbalik kepada Tuhan. Orang yang tidak benar akan kembali berbalik kepada Allah. Dan juga ia akan menjadi pembuka jalan bagi Tuhannya. Kemudian Imam Sakaria berkata kepada malaikat itu, "Mana bisa, mana mungkin, aku ini sudah tua, istriku pun juga sudah lanjut umurnya. Bagaimana bisa ini terjadi?" Sakaria, malaikat berkata, "Sakaria, aku ini adalah pelayan Tuhan. Aku ini adalah malaikat Gabriel yang melayani Tuhan dan ia telah menyuruh aku untuk datang kepadamu untuk memberitahukan kabar baik kepadamu bahwa engkau akan memiliki seorang anak. Dan engkau akan menjadi bisu karena engkau tidak percaya. Engkau tidak bisa berkata-kata sampai pada hari dan waktu peristiwa ini terjadi." Itu yang dikatakan malaikat Tuhan kepada Sakaria. Sementara di luar sana orang mulai kasak kusuk dan heran. Kenapa ya Imam Sakaria dari tadi di dalam ruangan bait suci sampai sekarang dia belum keluar-keluar dari sana. Mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya. Ketika itu Imam Sakaria keluar dari ruangan bait suci. Dan ia tidak bisa berbicara, ia bisu, dia hanya memberikan bahasa-bahasa isyarat kepada umat yang ada di luar. Oleh sebab itu orang di luar mulai yakin bahwa memang benar Imam Sakaria telah menerima sesuatu yang terjadi di dalam bait suci. Setelah itu Imam Sakaria melakukan tugasnya bersama dengan imam-imam yang lainnya hingga tugasnya sebagai imam selesai. Akhirnya Imam Sakaria pulang ke rumahnya. Setelah beberapa waktu kemudian Elisabet pun mengandung. Apa yang diberitakan oleh malaikat terjadi. Elisabet mengandung. Hingga usia kandungannya 5 bulan, ia tidak pernah menampakkan dirinya. Tapi ia berkata di dalam hatinya, "Tuhan sudah melakukan perbuatan yang baik bagi diriku dan ia telah berkenan untuk mengangkat aib diriku di depan orang banyak." Nah, anak-anak sekolah minggu yang kekasih di dalam Tuhan, doa yang dipanjatkan oleh Sakaria bersama dengan istrinya akhirnya terjawab. Dia akhirnya akan mempunyai keturunan yang bernama Yohanes. Yang kita kenal dia
dengan Yohanes Pembaptis. Baiklah, demikian cerita kita. Dan cerita kita ini diambil dari Lukas pasal 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-25. Dan sekarang kita akan membaca itu di rumah masing-masing, dan sekarang Ibu Guru akan membacakan ayatnya yang ke-13 dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat yang ke-13. Tetapi malaikat Tuhan itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Demikian firman Tuhan yang telah kita baca, dan tema cerita kita pada saat ini, malaikat Gabriel mengunjungi Sakaria. Demikian cerita kita. Shalom. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Kiranya apa yang kita dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan dari Mazmur 65 ayatnya yang kedua. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Ya, mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita menyanyi dari NKB 134, terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Dikau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari anak-anak sekolah minggu, kita mengangkat doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami menundukkan kepala kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kemurahan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan telah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Khususnya saat ini Tuhan, kami boleh bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya cerita firman Tuhan yang telah kami dengarkan dapat menjadi bagian yang indah bagi kehidupan kami anak-anak-Mu, khususnya bagi anak-anak sekolah minggumu dan anak-anak remajamu, agar mereka dapat menarik hal yang baik dari apa yang telah disampaikan, bahwa firman Tuhan itu akan mereka pakai di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberikan waktu yang indah bagi kami semua. Kami boleh mengangkat tangan kami, memberikan tanda syukur kami kepada Tuhan. Apa yang kami persembahkan ini Tuhan, kami ambil dari segala berkat yang Kau karuniakan di dalam hidup kami, di dalam hidup orang tua kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mau berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu yang selama ini masih tetap beribadah di rumah masing-masing.
Kami yakin dan percaya meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan tetap memberkati kami semua dan Tuhan tetap menolong kami di dalam kehidupan kami. Khususnya dalam melalui hari-hari berat di tengah-tengah wabah yang masih ada di dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan kiranya mengaruniakan kami dengan semangat hidup. Tuhan senantiasa memberkati kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan, meskipun dalam situasi yang cukup berat ini. Terima kasih Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, mengaruniakan mereka dengan kesehatan dan kekuatan, mengaruniakan mereka dengan akal budi dan kepandaian, serta Tuhan mengaruniakan mereka selalu iman yang teguh kepadamu, agar mereka menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan, suatu kelak dapat berguna bagi Engkau Tuhan, bagi nusa dan bangsa. Kami berdoa khusus bagi anak-anak Tuhan yang saat ini mereka sebentar lagi akan menghadapi ujian semester. Engkau berkati Tuhan, kiranya memampukan mereka agar mereka dapat mengikuti ujian semester yang akan mereka hadapi nanti. Karuniakan mereka dengan kepandaian dan kepintaran, kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi ujian semester. Bapa di sorga, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kiranya Engkau sembuhkan. Yang berhari ulang tahun, kiranya Engkau berkati mereka dengan kegembiraan dan senantiasa bersuka cita. Bahkan yang mengalami pergumulan hidup, Engkau berkati. Berkati pula orang tua mereka Tuhan, di dalam merawat, mendidik dan membimbing anak-anak sekolah minggu. Biarlah dengan kekuatan dari Tuhan mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Begitu juga dengan guru-guru di sekolah. Bagi kami pula guru-guru sekolah minggu-Mu, Engkau berkati agar kami dengan setia boleh mengabdikan diri sebagai pelayan-Mu Tuhan, agar kami dapat membimbing dan membina anak-anak sekolah minggu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan, baik secara online, semua itu oleh karena kasih dan karunia-Mu. Untuk itu kami membawa kehidupan kekasih-kekasih kami yang telah mengambil bagian di dalam ibadah ini. Engkau berkati senantiasa. Juga bagi tim multimedia yang senantiasa setia melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan mereka, kiranya Tuhan Engkau berkati. Terima kasih Bapa di sorga. Hari-hari kehidupan kami hanya persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kami dalam segenap kehidupan kami dan pelayanan kami. Ini doa kami Bapa di sorga, yang kami angkat kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak semuanya berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 65 ayatnya yang ketiga. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Amin. Ya anak-anak, dalam menjalani kehidupan kita tidak boleh takut dan khawatir, sebab Tuhan akan senantiasa menjaga dan menyertai kita. Ya, mari kita menyanyi, Aku Diberkati. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, amin. Tuhan menjaga kita, amin. Tuhan menyayangi kita, haleluya,
Amin. Ya, silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, rajin memakai masker dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dah.